Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan Asus VivoBook A416, laptop 14 inci kelas entry dari Asus yang cocok buat dipakai kerja standar sehari-hari. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja, gue David dari Rekomentar. Ini dia impresi awal kita untuk Asus VivoBook A416. Di awal, tadi kita udah kasih tahu kalau laptop ini kelas entry, jadi harganya lumayan terjangkau nih, mulai dari 4 jutaan aja. Asus emang siapin seri ini untuk pengguna umum yang nggak macem-macem lah pakai laptop, yang cukup aja buat sehari-hari, terlebih yang masih harus kerja atau belajar di rumah. Jadi secara spesifikasi emang bukan yang paling super atau fiturnya yang paling lengkap, tapi memadai buat pemakaian standar yang kayak ngetik, browsing, juga meeting atau belajar online. Dan walaupun tergolong murah, tentunya bukan Asus kalau nggak ngasih sesuatu yang lebih. Seri VivoBook A416 ini banyak banget variasi harga sama spesifikasinya. Mulai dari prosesor yang dipakai, resolusi layar, pakai hard disk atau SSD, hingga graphic card-nya ada integrated, ada juga yang dedicated tambahan. Buat yang paling murah, ada varian yang Intel Celeron yang mulai dari harga 4 jutaan. Kemudian varian Intel Core i3 generasi 10 yang mulai dari 6 jutaan, hingga yang pakai i5 generasi 10 yang udah tembus 10 juta. Jadi tentuin aja yang paling pas sama kebutuhan sama budget kalian tentunya. Kalau bingung, buka aja rekomentar.com untuk kita kasih rekomendasi yang pas buat kalian dari antara ribuan tipe laptop dan smartphone dari berbagai brand. Enaknya lagi, kalau ngerasa ada yang kurang, laptop ini bisa banget buat di custom lagi. RAM bawaannya 4 GB, tapi ada satu slot kosong, kalau mau tambah bisa sampai 8 GB lagi. Gitu juga storage-nya, ini kita buka yang pakai SSD, dan masih ada slot kosong lagi buat HDD atau SSD yang pakai SATA. Secara desain untuk laptop kelas segini, Asus VivoBook A416 ini bisa dibilang compact ukurannya. Dibanding mendahulunya, seri A416 ini bisa lebih tipis sama lebih ringan juga. Sementara dibanding kompetitor 14 inci di kelas yang setara, yang harganya di bawah 7 juta dengan Intel generasi 10, dimensi seri ini secara panjang dan lebar bisa lebih kecil dari pesaingnya. Walaupun nggak selalu yang paling tipis. Jadi tergolong ringkas nih, apalagi buat kalian yang sering kerja mobile. Bisa compact kayak gitu, karena didukung teknologi Nano Edge Display yang bikin bezel layarnya jadi lebih tipis, dengan rasio layar mencapai lebih dari 80%. Selain lebih ringkas, lebih enak dilihat juga kan dengan bezelnya yang tipis. Layar yang 14 inci dengan resolusi Full HD untuk varian i3 dan i5, sementara yang Celeron masih HD aja. Refresh rate layar standar 60Hz dengan color gamut 45% NTSC. Buat penggunaan standar kayak buat kerja kantoran atau belajar online sih layarnya cukup banget. Buat nonton video rekomentar juga cakep. Tapi kalau buat gamer atau content creator sih bukan yang paling pas menurut kita. Selain layar juga soal performanya. Kali ini kita pegang yang varian i3 dengan grafik Intel UHD integrated, RAM 4 GB sama SSD 512 GB. Kita belum coba banyak sih, kalau buat ngetik-ngetik aja cukup. Buat patokan, kira-kira seginilah angka benchmarknya. Bakal kita tes lebih banyak lagi kalau ada kesempatan review lebih detail. Tentunya yang pakai Intel Celeron bakal di bawah ini performanya, sementara yang pakai i5 serta graphic card GeForce MX 330 bakal lebih mantap dari ini. Tapi tentunya lebih mahal juga ya. Soal baterai 37 Wh-nya juga kita nggak sempat tes seberapa kuat. Kalau dari benchmark sih bisa hampir 8 jam. Nanti ya kalau ada kesempatan kita tes lebih detail. Untuk charger 45 Watt-nya juga tergolong imut dan enteng, jadi tetap nyaman buat dibawa-bawa. Dan yang gak kalah penting dibanding layar sama spesifikasi hardware-nya, ada di fitur pendukung sama konektivitasnya. Portnya tergolong lengkap nih. Di sebelah kiri ada port charger, satu port USB 3.2 Type-C, HDMI, sama satu port USB 3.2 Type-A. Sementara di kanan, selain ada lampu indikator, ada micro SD reader, audio jack 3.5, dua port USB 2.0 Type-A, juga ada Kensington lock buat kunci laptopnya. Ada webcam juga di atas buat meeting online, dengan speakernya di bawah yang pakai settingan dari Sonic Master. Keyboardnya full size, tanpa numpad, dan ada backlight-nya. Patut jadi pertimbangan nih, soalnya nggak semua laptop 7 jutaan ke bawah udah ada backlight di keyboardnya. Trackpad-nya lumayan lebar, dan juga buat ngetiknya tergolong nyaman. Buat varian ini belum ada sensor fingerprint-nya ya, jadi buat login masih pakai password kayak biasa. Juga kalian nggak perlu pusing beli banyak tambahannya lagi kalau beli laptop yang satu ini.
Selain garansi 2 tahun, udah termasuk juga Windows 10, dan juga yang lumayan banget, dapat Office Home and Student 2019, jadi nggak perlu nambah bayar lagi nih, buat Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint yang ori. Kalau beli terpisah bisa 1,9 juta sendiri itu. Lumayan banget kan? Jadi gimana? Secara keseluruhan, laptop ini cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Nah, itu dia tadi Asus VivoBook A416. Laptop multifungsi buat nemenin kalian kerja atau belajar sehari-hari. Kalau ada pertanyaan soal laptop ini, boleh komen aja di bawah. Oke, segini dulu deh impresi awal kita. Silahkan like, subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, dan see you!